Membincang kesenian, tradisi, sejarah, dan budaya. Selamat datang di podcast Multatuli. Saya Ayu Dinar seperti biasa akan memandu acara ini sampai tuntas 20 menit ke depan. Dan kita masih ngobrol atau berbincang mengenai kesenian, tradisi, sejarah, dan budaya. Dan sahabat podcast Multatuli, di sebelah saya juga sudah ada narasumber yang nanti akan saya ajak ngobrol dan juga saya perkenalkan secara langsung kepada sahabat podcast Multatuli. Siapa ya dia? Langsung kita berkenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada Wacepi Sagita. Iya. Saya panggilnya Wacepi aja ya. Iya, betul. Senang sekali bisa ngobrol sama Wacepi. Terima hari kasih. Ini. Sehat Wacepi? Alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat. Sehat ya Wacepi ya, terlihat kok. Cukup bersemangat untuk episode kali ini. Wacepi, kita mau ngobrolin soal seni pahat atau patung di Kabupaten Lebak nih. Karena Wacepi sudah dikenal sebagai salah satu seniman pemahat atau pematung ya Wacepi ya di Kabupaten Lebak ini. Tapi sebelum itu saya mau sedikit mengulik perjalanannya Wacepi dulu. Pertama kali Wacepi nih ya untuk terjun atau kenal di seni pahat atau patung itu seperti apa sih Wacepi? Sebetulnya mungkin kebetulan ya. Kebetulan juga. Karena waktu itu orang tua saya itu rumah tuh ngontrak, pindah-pindah dari pas saya lahir di Garut pindah ke Bandung. Terakhir pas usia 7 tahun tuh pas ngontrak itu di situ ada pematung terkenal kala itu di Bandung yang bernama Kang Ujang. Pas di samping kontrakan saya. Itu ya. Nah ketika itu saya suka memperhatikan ketika dia bikin patung bawa batu yang sebesar angkot, terus kayu yang hampir sama kayu jati itu dibawa pakai mobil truk, diturunkan. Kalau anak-anak seusia saya itu biasa acuh gitu. Ya? Nah saya tertarik suka melihat diam aja. Nah dari hari ke hari lama-lama dia itu si pematung itu Kang Ujang itu nanya ke saya, apakah kamu di situ aja cina seneng? Saya cuman agak malu-malu gitu, cuma menganggukkan. Sini kata dia. Nah ini sama dia diperkenalkan. Diperkenalkan ya. Teknik-teknik patung, terus alat-alatnya. Nah semakin hari saya senang. Kadang-kadang saya membantu dia malahan. Bantu juga. Menyediakan pahat-pahat itu saya ambilin, saya perhatikan. Wacepi masih ingat itu tahun berapa Wacepi? Tahun 73 itu. 73, wah. Saya usia 7 tahun waktu itu. Waktu usia 7 tahun ya. Jadi pertama kali mengenal seni patung ini sejak tahun 73, usia 7 tahun ya. Luar biasa loh sahabat podcast. Umur segitu sudah tertarik dengan seni pahat ya, Wacepi ya. Jadi sekaligus juga si Kang Ujang ini sebagai guru Wacepi, betul? Ya guru secara non formal mungkin ya. Nah gitu ya, karena ngajarin juga sambil bermain santai gitu. Nah seiring dengan perjalanan waktu, kebetulan waktu itu udah ada setahun 2 tahun rumah itu pindah lagi. Oke. Nah dari situ lama sampai saya pindah ke Bengkulu, ke Sumatera. Di situ itu pelajaran itu agak terlupakan. Lama-lama saya rindu ingat lagi. Nah saya praktekkan aja di rumah itu mulai dari tanah lempung. Terus kayu. Nah dari situ waktu itu saya cuman hanya hobi, bukan profesi gitu ya, kesenangan. Tapi itu pelajaran dari Kang Ujang itu dasarnya patung tuh teknik-teknik karakter dari aliran-alirannya saya dapatkan dari dia. Dari beliau ya. Cuma walaupun belajarnya singkat tapi bagi saya itu berharga itu. Dan sampai sekarang membekas. Seru sekali perjalanan Wacepi ini di dunia seni pahat ya. Tapi kita masih banyak sahabat podcast untuk membincang mengenai seni pahat ini. Dan saya tertarik sekali dari tadi, mata saya tertuju. Ini salah satu karyanya Wacepi, betul ya? Iya. Wacepi pernah ikut gak sih di komunitas mengenai seni pahat ini Wacepi? Kalau di Bandung itu khususnya di Cimahi itu Bandung Barat. Saya masuk di galeri itu tahun 90-an kalau nggak salah. Tahun 90-an ya. Nah, di situ
di galeri itu Pimpi Galeri 16 khusus bambu. Itu ketuanya itu alumni dari ITB. Dia itu kebetulan terus kerjanya di dinas Disbudpar, dia kepala Disbudpar Bandung, mendirikan galeri dan sanggar. Nah, saya di situ belajar kriya bambu termasuk kayak ini. Terus terakhir mengenal apa tuh akar bambu yang kayak gini tuh dari situ waktu di Sanggar 16 tahun 90. Tentu saya dari kayu pindah ke akar-akar bambu itu. Kalau sekarang masuk di komunitas atau solo sendiri? Kalau sekarang karena saya udah pindah ke Banten ya kebetulan masuk di Sanggar Kang Uday. Itu masuk di Cool Design ya? Ya, ke situ. Baik, seru sekali. Itu awal bergabung sama Cool Design? Waktu itu saya lewat itu mau ke masjid lihat udah itu ada menerima tuh apa tuh kayak bikin edit gitu kan. Terus setting gitu. Nanti saya waktu itu mau menggambar di tembok itu kayak mural gambar Soekarno. Saya ke Kang Uday, tolong di print. Nah dari situ kenalan dengan Kang Uday, lamanya ya saya bergabung diterima ya, alhamdulillah di Cool Design sampai sekarang. Saya bergabung walaupun baru jalan 3 bulan mungkin. Baru 3 bulan tapi pasti banyak sekali ya yang sudah dilakukan ya Wacepi ya, kegiatan-kegiatan yang menarik tentunya ya. Wacepi sudah berapa banyak sih? Saya mau tanya dari awal ya sampai sekarang itu Wacepi masih ingat nggak sudah berapa banyak gitu karya-karya yang Wacepi keluarkan? Karena dulu itu dari tahun 73 terus sampai ke Sumatera walaupun saya hanya hobi berkarya ya itu ya berkarya karena dulu kan belum susah ada dokumen ya, foto aja nggak ada apalagi ini Android atau HP sehingga kalau saya bikin siapa yang suka kasih gitu. jarang dikoleksi di rumah. Kadang-kadang siapa yang senang yang datang ke rumah main saya kasihkan dari bikin asbak dari yang tempat pensil saya kasih. Nah baru sekarang aja ya mulai di Bandung setelah ke Galeri 16. Nah itu produktif sampai ratusan sampai ikut pameran. Wah, jadi sudah tidak bisa dihitung karya yang sudah Wacepi keluarkan ya. Sudah ada berapa banyak ya Wacepi ya. Kalau mulai dikomersilkan Wacepi, artinya mulai dijual ya, dirupiahkan itu mulai dari kapan? 96 mungkin itu. 96. Pas ikut pameran waktu itu di ITB di Gasibu terus di Grand Hotel Preanger Bandung gitu atas undangan ke Galeri 16. Nah saya itu sama ketuanya diikut sertakan itu, kayak pahat-pahat ini dari akar-akar bambu itu. Dari situ mulai 96 berarti. Berarti dikomersilkannya dari tahun 96 sampai sekarang tentunya Wacepi ya. Kalau saya tanya nih Wacepi, karya Wacepi yang paling murah sampai yang paling mahal itu berapa sih Wacepi? Karena saya spekasinya sampai hari ini gitu ya, patung-patungnya yang kecil, yang minimal itu paling 100.000 itu yang murah itu. Karena diameternya kan kecil gitu. Yang paling mahal Wacepi? Kalau yang mahal ya karena walaupun itu tidak terlalu besar ya paling juga 1 juta 2 juta. Itu ya. Masih bisa terjangkau lah untuk range harganya ya Wacepi ya. Dan lihat sobat podcast, bagus sekali karya dari Wacepi ini. Wacepi, kalau saya mau tanya, kesulitan apa sih yang Wacepi rasakan di dunia seni pahat ini Wacepi? Kalau menurut saya pribadi sebenarnya nggak ada kesulitan itu karena kenapa nggak ada kesulitan dasarnya karena yang menyenangi mungkin karena di patung itu ada filosofisnya walaupun dia bisu tapi dia adalah saksi perjalanan waktu. Nah itu patung makanya saya karena senang perasaan nggak ada kesulitan gitu karena hobi ya karena dari hobi itu jadi seperti enjoy aja mengerjakan itu. Wacepi nanti kita bakal ngobrol lebih jauh lagi ya soal seni pahat atau patung ini. Saya masih penasaran sekali mengenai seni pahat dan juga patung ini. Tapi sebelum menutup segmen 1 dan nanti saya akan menampilkan juga cuplikan-cuplikan mengenai hasil karya dari Wacepi ini. Saya mau mengutip dari kata-kata Ridwan Kamil. Pekerjaan yang paling menyenangkan di dunia adalah hobi yang dibayar. Tidak percaya? Buktikan nanti di segmen 2 setelah yang satu ini.
Berbicara kesenian, tradisi, sejarah, dan budaya, sahabat podcast, saya masih menemani Anda di kesempatan kali ini dan ada Wacepi di samping saya. Kita masih berbincang mengenai seni pahat atau patung di Kabupaten Lebak ya Wacepi ya. Nah Wacepi, menarik sekali tadi obrolan kita ya, saya jadi tahu bahwa hobi yang Wacepi tekuni ini ternyata bisa menghasilkan ya. Yeah. Oke. Wacepi, kalau di seni pahat atau patung itu, kalau saya boleh tanya nih Wacepi ya, sebenarnya itu punya berapa aliran sih? Atau kalau punya yang berapa genre gitu? saya pelajari itu paling kurang lebih 6. Ada 6. Ada 6 aliran. 1 realis, kedua ekspresionis, terus semi abstrak, abstrak, dekoratif, dan imajinatif. Oke, jadi ada 6 ya? Nah, tidak sembarangan berarti ya Wacepi ya? Ada 6 yang saya dikasih tahu waktu itu sama guru Kang Ujang itu. Nah, itu tadi aja kan, katanya. Oke, Wacepi tadi kan menyebut antara realis dan juga abstrak ya. Yeah. Itu bedanya apa sih Wacepi? Kalau realis itu berarti yang kita lihat itu dari objek itu ketika dipahat itu harus mirip. Ya contohnya kayak ini patung Multatuli. Betul. Dia harus percis dari hidung, dari segala, dari ekspresinya itu realis. Oke, berarti ini akhirnya bisa disebut realis ya? Jadi realis itu yang yang disampaikan pada penikmat seni patung itu adalah kesan. Nah, adapun abstrak itu abstrak itu walaupun semi atau full yang abstrak yang disampaikan kepada penikmat itu adalah pesan. Beda kan antara kesan dengan pesan. Betul. Sehingga kalau abstrak itu distorsi. Mata nggak ada, hidung nggak ada, semua nggak ada, nggak apa-apa. Cuman penikmat itu bisa dia berkomunikasi dengan patung ini walaupun bisu dari gerakan patung itu. Misalkan contohnya ada yang buat patung abstrak kasih sayang ibu terhadap anaknya. Nah, gerakan tangan dan posisi si bayi ini itu udah berkomunikasi dengan dengan penikmat patung bahwa ini kasih sayang ibu. Walaupun kaki, tangan si ibu itu nggak jelas gitu. Mata nggak ada, hidung nggak ada, cuma dari gerakan tubuhnya ini orang bisa tersentuh gitu melihat. Nah, itu perbedaannya antara realis dan abstrak. Jadi abstrak itu sebenarnya lebih mudah, cuman yang harus pandai membaca dari jiwa gitu. Kalau realis itu yang tersurat, kalau yang abstrak itu yang tersirat. Jadi soal bentuk nggak jadi masalah. Orang nggak paham juga ini bentuk apa ini. Cuman dari gerakan patung itu misalkan lagi tidur, lagi berlari, lagi termenung, orang sudah bisa menebak gitu. Pesan apa yang akan disampaikan dari patung itu. Kalau seni patung abstrak gitu. Pelajaran ya sama podcast, jadi bisa tahu antara perbedaan mengenai patung abstrak dan juga realis ya, Wacepi ya. Wacepi, aduh kita udah 1 tahun nih pandemi ya, betul ya. Itu bagaimana Wacepi, kabar penjualannya Wacepi? Kalau di musim pandemi ini, kalau soal penjualan memang itulah relatif gitu ya, agak menurun gitu. Memang hampir semua sih ya. Hampir semua. Pelaku seni memang dari bukan hanya seni patung semuanya. Pasti ada pengaruh lah dalam masalah penjualan. Betul. Nah selama masa pandemi ini Wacepi dengan komunitas apa yang dilakukan kegiatan Wacepi? Walaupun ada pandemi, dengan komunitas ya berkarya terus ya Wacepi tetap terus, ya. Nggak ada justru sebenarnya ketika pandemi ini malahan produktif gitu kan. Betul. Jadi menabung terus saja berkarya. Gitu. Selama pandemi ini berkarya terus nggak berhenti gitu. Wacepi walaupun penjualan agak terhenti gitu. Walaupun agak terhenti ya, betul. Wacepi kan sekarang di Kabupaten Lebak nih ya. Saya mau tahu Wacepi, pandangannya Wacepi mengenai seni pahat atau patung di Kabupaten Lebak itu seperti apa? Nah, kalau saya perhatikan dibanding-bandingkan Bandung gitu ya, memang Rangkas ini mungkin komunitas patung mungkin belum ada gitu ya. Belum ada Wacepi? Saya perhatikan gitu, khusus patung gitu. Baik itu dari besi, dari batu, dari tanah atau dari kayu gitu. Saya lihat belum ada komunitas. Lagi pula belum saya dengar atau lihat ada festival membuat patung gitu. Nah, saya perhatikan belum ada. Kalau beda dengan lukisan gitu, suka ada
Kalau patung belum ya. Iya. Okay. Bisa jadi masukan untuk pihak terkait yang sedang menyaksikan kita ya, sahabat podcast. Wak Cepi, kalau ada yang ingin disampaikan, program atau usulan apa sih yang ingin Wak Cepi sampaikan? Nah, kalau saya secara pribadi mungkin begitu juga dengan penikmat atau penyuka seni patung. Betul. Mungkin yang saya harapkan atau program itu ke depannya ada festival-festival membuat patung, baik itu tingkat SD, SMP, SMA. Adapun medianya bebas. Cuman mungkin yang saya harapkan ada festival. Nggak tahu itu mau setahun berapa kalinya. Yang penting ada kegiatan seni patung untuk menumbuhkan kecintaan patung, karena patung ini bukan hanya untuk seni murni, hanya dinikmati, dilihat bentuk, bisa juga dengan seni fungsi. Misalkan kalau yang besar kan bisa bikin gapura, betul, bisa bikin kayak konstruksi dari patung itu kan bisa itu. Kalau kedepannya tergantung medianya gitu, bisa yang besar, bisa yang kecil. Jadi Wak Cepi ingin ada apresiasi lah ya untuk itu ada kegiatan seni festival patung pahat gitu. ini. Iya, oke Wak Cepi. Motivasi untuk pemuda dan pemudi yang sekarang sedang menyaksikan podcast Multatul ini ya, mengenai seni pahat ini apa Wak Cepi? Silakan. Ya, motivasinya mudah-mudahan khususnya di Lebak ini ada penerus regenerasi gitu. Dari seni patung ini, karena seni patung ini nggak lepas juga dari seni arsitek konstruksi sebenarnya. Betul. Bisa kesana berdampingan gitu. Betul. Sehingga kalau digabungkan misalkan dengan konstruksi kan bisa itu rumah berbentuk kayak burung, kayak keong emas kan gitu. Patung sebenarnya itu, cuman dia mungkin ingin konstruksinya yang lebih ke logam atau besi, ya dia lebih luas lagi. Beda dengan batu, dengan kayu kan terbatas. Kalau dengan besi kan bisa, misalkan jembatan aja bentuk patung kan bisa, rumah aja bisa bentuk patung. Sebenarnya bisa berfungsi gitu, bukan hanya seni murni, hanya dilihat bentuknya aja gitu, seni patung itu. Oke, tadi kan sudah motivasi disampaikan oleh Wak Cepi ya, tapi sebelum menutup kebersamaan kita Wak Cepi, saya mau bertanya nih, omset yang paling banyak Wak Cepi dapatkan berapa Wak Cepi? Ya, kurang lebih 90 atau 100 lah. 90 atau 100 juta? Iya. Luar biasa sahabat podcast ya. Terbukti sahabat podcast Multatuli, pekerjaan yang paling menyenangkan di dunia ini adalah hobi yang dibayar ya. Nantikan perjalanan saya dengan para pelaku seni yang lain, dan saya juga masih akan tetap berbincang mengenai kesenian, tradisi, sejarah, dan budaya. Terima kasih untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten Lebak, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak yang sudah mendukung terselenggaranya acara podcast kali ini. Saya Ayu Dinar dan juga Wak Cepi pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.